Halo Mbak Siska, Mas Halo Sony, Mas Jul. Yakil, semuanya, Mas Bayu, Mas Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Tentunya masih semangat ya. Walaupun perut sudah mulai keroncongan, tenggorokan haus karena berpuasa, dan THR kok belum juga cair ya. Pasti semua yang ada di rumah relate ya dengan keadaan ini. Tetapi tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat membara. Dan supaya semangatnya makin menyala, saya izin membuka acara dengan sebuah pantun. Pergi ke restoran membuka buku menu. Setelah kenyang, pulangnya lewat Cikini. Perkenalkan, nama saya Ibnu, selaku moderator CEO Talks hari ini. Baik, CEO Talks kali ini akan membahas topik yang berkaitan dengan juru bahasa dan agama. Wah, menarik ya, ada dua hal yang berbeda, yaitu juru bahasa dan juga agama. Dengan tema, Exploring the Roles of Interpreters in Religious Setting. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana peran juru bahasa dalam acara keagamaan, baik dari segi teknik, etika, maupun juga tantangan serta prospeknya di masa depan. Jadi peserta yang telah bergabung melalui Zoom dapat paham bagaimana sih caranya seorang penerjemah bekerja dalam menghadapi situasi yang kontekstual dan penuh tantangan, khususnya terhadap topik dalam konteks keagamaan. Acara ini diinisiasi oleh IKASA atau yang lebih dikenal dengan Ikatan Agensi Jasa Bahasa, merupakan wadah bagi pemilik agensi bahasa di seluruh Indonesia sekaligus sebagai ruang berkomunikasi, berserikat, dan juga berkolaborasi guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan kooperatif tentunya. Namun rasanya tidak lengkap apabila kita tidak berkenalan dan mendengarkan sambutan dari Ketua IKASA. Kepada Pak Sony Novian, kami persilakan. Eh, Terima kasih Mas Ibnu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di acara CEO Talk Series IKASA. Ini merupakan acara yang menampilkan beberapa pembicara yang merupakan pelaku utama industri bahasa di Indonesia dan di negara-negara tetangga. Nah, dalam episode CEO Talk kali ini, saya tentu saja dengan bangga telah menghadirkan salah satu anggota IKASA yang menjadi pengurus juga CEO Tala Bahasa, Mas Dimas, dan nanti juga ada seorang pakar dan senior interpreter Mas Tasvan, dan tentu saja Mbak Siska yang kita sudah kenal
keahliannya bersama-sama di dunia penjuru bahasaan di Indonesia, dan menariknya mereka akan bercerita tentang sektor yang belum pernah atau jarang sekali kita dengar dibantu oleh juru bahasa. Nah, itu sejalan dan selaras dengan semangat IKASA. IKASA ini dibentuk untuk tentu saja memajukan industri bahasa dan membuka serta memperkenalkan industri bahasa, juru bahasa, pelaku penerjemahan ke sektor-sektor bisnis yang ada di Indonesia yang mungkin belum kenal dengan para juru bahasa dan para penerjemah. Salah satunya ini topik keagamaan yang nantinya semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaatnya, menggali ilmunya, dan juga silakan bertanya ke para ahlinya langsung. Nantikan juga semua seri CEO Talk lainnya yang juga memperkenalkan industri bahasa, juru bahasa, penerjemah ke semua sektor-sektor bisnis yang ada di Indonesia yang terus sejalan dengan semangat IKASA. Dan kita juga telah menyiapkan di tahun ini serangkaian pelatihan yang juga melengkapi keahlian pelaku industri dan keahlian para pelaku profesional juru bahasa. Jadi ada pelatihan yang akan datang itu adalah pelatihan teknisi untuk para teknisi audio di perusahaan-perusahaan atau LSP juru bahasa. Dan juga kita ada pelatihan masterclass untuk project manager. Jadi rekan-rekan yang biasa dapat job dokumen banyak gitu ya, ratusan bahkan ribuan halaman, biasanya akan dibantu oleh project manager. Nah, bagaimana kita menajamkan keahlian sebagai project manager. Nah, dengan bangga juga kali ini, teman-teman, saya mengumumkan bahwa IKASA kali ini bekerja sama dengan Yayasan Ainaya Kasih Indonesia, di mana salah satu program unggulan mereka adalah mereka akan menerjemahkan buku-buku populer ke bahasa daerah dan juga menerjemahkan kitab-kitab suci ke bahasa daerah. Jadi kita membantu yayasan ini menerjemahkan buku populer dan kitab suci ke bahasa Aceh, ke bahasa Sunda, dan ke bahasa Tetun. Jadi teman-teman yang mau berkontribusi untuk melakukan penerjemahan ini, silakan hubungi narahubung kami di IKASA, dan teman-teman yang mau berkontribusi, memberikan donasi, silakan. Saya pikir sudah ada di layar detailnya, dan kalau mau tahu lebih lanjut tentang yayasannya bisa mengunjungi Instagramnya. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama, berbincang bersama-sama, dan nantikan terus CEO Talk Series berikutnya di YouTube channel IKASA dan live Zoom IKASA. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ibnu sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas sambutan yang sekaligus membuka acara pada hari ini secara resmi. Selama acara ini berlangsung, kami juga membuka kesempatan bagi peserta yang hadir melalui Zoom meeting. Dan selama acara berlangsung, kami juga membuka pertanyaan yang dapat diajukan melalui kolom komentar atau kolom chat, atau juga dapat mengaktifkan fitur raise hand tentunya. Wah, menarik sekali ya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara pada hari ini. Untuk pertama, saya akan membacakan CV dari pembicara pertama, yaitu pembicara pertama berasal dari latar belakang yang unik ya, dan juga menarik, yaitu Food Science di Universitas Pelita Harapan. Selain itu, beliau juga telah menjadi juru bahasa dan penerjemah pada ratusan acara keagamaan Buddha, seperti Interpreter of Ajahn Brahmali Dhamma Talk and Retreat, dan juga Tour Guide India Buddhist Holy Sites, dan masih banyak lagi tentunya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Tasfan Sadikin. Selamat sore Mas Tasfan. Selamat sore. Alhamdulillah ya Mas ya bisa berjumpa pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Kita ke pembicara kedua, yaitu merupakan juru bahasa profesional yang sudah berkecimpung sejak tahun 2008 dengan spesialisasi bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Beliau merupakan lulusan program Magister in Applied English Linguistics Universitas Atmajaya pada tahun 2019, dan beliau juga memiliki banyak pengalaman sebagai juru bahasa dalam berbagai acara keagamaan Islam. Tak hanya itu, beliau juga merupakan founder dari sebuah perusahaan penerjemahan dan juru bahasa,
yaitu PT Tala Bahasa Global. Wow, mari kita sambut Mas Dimas Rangga Wicaksono. Selamat sore Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya background dari pembicara kita pada sore hari ini. Lanjut, yang hadir secara daring, kita juga kedatangan pembicara ketiga yang merupakan lulusan program studi arsitektur di Petra Christian University. Meskipun beliau mempelajari bidang juru bahasa secara mandiri, beliau juga memiliki banyak pengalaman sebagai juru bahasa dalam berbagai kegiatan konferensi keagamaan dan penerjemahan buku. Mulai dari Interpreter for Eagle Leadership Conference 2019, 2021, dan 2023, Translator for Series for Christian Financial Books, Christian Biography and Books, dan juga Subtitle Project for One of Independent Institute about Judaism, Christianity, dan juga Muslim. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Siska yang hadir secara daring pada sore hari ini. Selamat sore Halo, Mbak Siska. selamat sore Mas Ibnu, selamat sore semua. Baik, tentunya tetap semangat ya Mbak Siska ya, walaupun jauh dan kita berada pada acara pada hari ini. Lanjut. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua, latar belakang dan pengalaman dari ketiga narasumber pada sore hari ini. Jadi nggak sabar ya untuk menggali ilmu seputar juru bahasa dari mereka semua. Namun sebelum pembahasan yang semakin dalam, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, barangkali ya, tentang awal mula ketertarikan narasumber kita terkait dengan unsur ataupun konteks kebahasaan dan juru bahasa seperti itu. Mungkin dari Mas Tasvan dulu nih. Kalau Mas Tasvan sendiri awalnya gimana sih tertarik dengan profesi juru bahasa? Awalnya gimana nih dengar cerita tentang juru bahasa? Ya ini kan tadi dibacain kan, saya kan lulusannya food teknologi ya. Bagi yang tahu food teknologi itu bukan pertanian gitu. Kita kan kalau di UPH sering diolok-olok gitu loh. Anak pertanian bukan gitu. Kita tuh jurusan yang bikin Indomie ya, apa proses foodnya gitu ya. Terus habis itu saya udah kerja 3 tahun di sebuah perusahaan gitu ya, yang tagline-nya Adem Sari gitu ya. Sebutin ya mereknya ya langsung ya. Merek gitu ya. Setelah 3 tahun kok saya banting setir, tiba-tiba masuk ke yayasan ini namanya Yayasan Ipasiko. Saya diminta untuk menerjemahkan, tapi masih tulisan gitu. Terus Yayasan Ipasiko ini banyak bergerak di bidang ini penerbitan buku dan talk show. Nah di Lala kebetulan kita ada buku yang kita terbitin dan itu bestseller sampai kalau sekarang ini udah laku 500.000 eksemplar di Indonesia. Nah pembicaranya itu adalah seorang biksu ya, kelahiran Inggris tapi sekarang tinggal di Australia. Nah jadi beliau ini bule tapi biksu gitu loh. Jadi kombinasi yang beda banget gitu ya, udah bule biksu gitu ya. Nah jadi kita bawa untuk talk show kemana-mana. Nah di waktu pertama kali dibawa talk show itu, ini cerita awal ya, itu masih menggunakan interpreter eksternal namanya Hendra Wijaya dari Palembang. Terus di Lalanya kan talk show ini dulu tuh intens sekali, kadang-kadang bisa 2 minggu 10 kota itu 2 minggu berturut-turut Indonesia gitu ya Mas ya? Iya, kayak di CV saya sebut tadi 40 kota di Indonesia tuh udah pernah kita kemana-mana gitu ya untuk Acan Bram gitu ya, nama biksunya Acan Bram, terus muridnya Acan Bram Ali, nanti saya tampilin videonya gitu ya. Nah cerita berikutnya adalah di Lalanya karena jadwal yang intens itu, Ko Hendra gitu ya, interpreter utama kita gitu yang dari Palembang itu kelelahan. Jadi waktu itu kebetulan suasananya itu lagi di Serang, lagi retret, Serang lagi panas gitu ya. Tengah hari bayangin gitu ya, kayak jam-jam sekarang ini gitu ya. Tengah hari orang suruh meditasi di luar pada ngantuk gitu ya. Nah bos saya ngelihat, ini Ko Hendra lagi masuk angin waktu itu kalau nggak salah gitu ya. Tasvan, kamu aja jadi interpreter. Toh nggak ada yang dengerin kamu juga, itu kan siang-siang pada tidur semua gitu. Terus slow gitu loh. Jadi ya udah gitu, oke, dengan gemetar gitu ya, saya coba gitu, dan emang alhamdulillah dapat guru yang baik banget gitu ya, guyon juga gitu, nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan saya bisa, dari situ saya baru sadar saya bisa interpreting. Dan dari situ langsung di in-house kan. Saya memang udah in-house, tapi sekarang in-house interpreter. Tahun depannya ke 5.000 orang. Wow, dan itu ya, trauma positif, nantilah itu diceritain dan seterusnya bergulir gitu. Nah mengenai settingannya seperti apa, ini sama mungkin beberapa tantangannya, saya pengen ini ya minta ditampilin gitu ya, boleh. video
videonya cuma semenit 2 menit lah, 2 video gitu ya, tentang berbagai mode saya nerjemahin. Yang pertama kita tampilin dulu dah yang video kedua ya, video kedua. Video kedua itu aja. Yang ini contoh, ini settingan saya loh. Kalau saya nerjemah itu kayak gini gitu ya. Anggap aja saya pamer promosi gitu. Boleh tentunya. Ya, Baik. silakan. Sembari kita menunggu, barangkali ya kita akan lihat Ya, kedengaran ya videonya. Relax to the max. Santai sesantai-santainya, Feels. menyembuhkan penyakit ini. I've never had cancer, but one of the things which I suffer from is indigestion. Saya tidak pernah ngalamin kanker, kena kanker, tapi ada satu penyakit yang sering saya ngalamin, sembelit atau sakit perut. Because as a monk, I don't know what I eat. People just give me stuff to eat. This is very delicious. You must take this. Sebagai biku, saya nggak tahu apa yang kadang-kadang saya makan. Orang-orang cuma ngasih ke saya. Mereka bilang, ini enak sekali Bante, tolong dimakan. So the monks in the front there, you probably agree with me. Getting indigestion is occupational hazard. Jadi para biku yang duduk di depan pasti setuju sama saya. Sakit perut itu merupakan risiko pekerjaan seorang biksu. Once it was worse than indigestion. It was food poisoning. Tapi suatu ketika yang saya alami lebih berat daripada sakit perut biasa, keracunan makanan. If you've ever had food poisoning, you had these really painful cramps in your tummy. Kalau Anda mengalami keracunan makanan, Anda mengalami nih kram perut yang betul-betul menyakitkan. Sampai suara teriak gitu, Now that's not enough. Come on. oh. So, I was staying in cave where I live in forest in Australia. Jadi kalau di tempat saya di Australia di pelihara hutan, saya tinggal ya kira-kira gitu. Itu yang kadang-kadang apa diminta guyon, kita juga harus guyon gitu loh. Jadi itu di depan, kalau di Lampung tuh 2.000 orang dan di depannya juga banyak pemuka agama. Jadi gokil gitu. Jadi suasananya kita bikin gokil. Itu kira-kira dari saya untuk pembukaan. Thank you semuanya. Baik, terima kasih Mas Tasvan. Menarik sekali ya, ternyata menjadi juru bahasa bukan sekadar kita menyampaikan arti dari bahasanya ya, tapi juga terkait dengan gestur, mimik, dan juga suasana dalam pembahasan seperti itu. Terima kasih, menarik sekali Mas Tasvan. Selanjutnya kita akan mendengar pengalaman bagaimana nih Mas Dimas awalnya tertarik dan terjun ke dunia juru bahasa. Silakan Mas Dimas. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya tadi sudah dibacakan juga ya tentang CV saya, saya mulai menerjemahkan tuh dari tahun 2008 gitu kan, dan biasa menerjemahkan itu dokumen-dokumen yang jauh dari topik keagamaan lah seperti itu kan. Tapi sekitar tahun 2010-an, 2013 kali ya, YouTube itu udah mulai ada gitu kan. Nah, saya udah mulai suka nontonin ceramah-ceramah dari luar gitu kan. Biasanya kayak misalnya Zakir Naik, terus kemudian ada juga siapa namanya tuh Numan Ali Khan, dan banyaklah pembicara ustadz-ustadz dan ulama-ulama dari luar gitu, ceramahnya kayak bahasa Inggris gitu kan. Itu menarik buat saya suka tontonin tuh di waktu luang saya gitu kan. Dan singkat cerita ketika saya sudah jadi interpreter, sebenarnya saya di tahun itu interpreter in-house, tapi kemudian saya lebih fokus ke translation. Sekitar tahun 2002-an saya balik lagi, 2022 saya balik lagi jadi interpreter gitu kan, terjun lagi. Nah, udah jadi mimpi lama saya nih, gimana caranya saya bisa ikutan atau terlibat di acara-acara dakwah gitu ya kan. Saya suka liatin acara-acara dakwah gitu, terus lihat timnya kayaknya seru nih kalau ikut di acara ini gitu kan. Nah, pada suatu kesempatan ada berita bahwa akan ada acara yang dia mengundang seorang ulama dari Saudi Arabia namanya Syekh Hasim Al-Hakim, seperti itu. Saya lihat di IG gitu kan. Saya pikir, wah, saya tawarin jadi ini aja deh, interpreter gitu kan. Terus saya di IG tuh saya tulis komentar di IG-nya si IO itu, perlu translation nggak, perlu translator nggak, terus saya bantuin lah gitu. Karena waktu itu saya benar-benar murni pengen terjun di situ, saya bilang gratis gitu kan. Buat mereka tertarik gitu kan. Terus ya singkat cerita akhirnya mereka membalas, terus kita kontek-kontekan, terus
eh, saya akhirnya terlibat di acara mereka roadshow sekitar 4 kota seperti itu. Terus saya ikut untuk menerjemahkan di acara itu, dan lumayan seru juga sih. Jadi 4 acara itu, 4 kota itu acaranya saya ikut semuanya. Tapi sebelum itu saya lupa cerita. Jadi sebelum acara si Syekh Hasim ini, saya pertama kalinya saya terlibat di acara keagamaan atau dakwah itu sebelum COVID itu tahun 2019 kalau nggak salah itu, Mufti Meng, di Mufti Meng gitu. Dan waktu itu acara di Jakarta saya diminta waktu itu sama teman kita juga Pak Alvin gitu kan, jadi kita berdua gitu. Ya biasalah jadi interpreter gitu kan, terus udah selesai. Nah dari situ saya mikir pengen lagi gitu, pengen lagi. Terus kebetulan waktu itu juga acara-acara kayak gitu lagi mulai berkembang gitu. Ada mulai banyak IO yang mengundang pembicara di luar. Salah satunya Syekh Hasim tadi gitu kan. Nah dari situ memang IO-nya itu juga kreatif gitu kan, anak muda semua gitu kan, bikin konten apapun, bikin konten. Saya dibikin konten juga. Betul, soalnya sekarang suka FYP gitu ya Mas ya. Terus konten tentang saya itu capai kurang lebih itu 700.000 views. Wow, 700.000 views. 700.000 views. Terus mungkin dari situ ya, jadi banyak yang tahu tentang ada penerjemah di acara-acara kayak gini gitu. Dan mungkin ada juga IO lain yang ngelihat saya gitu. Dan mulai dari situ saya nggak nyari-nyari lagi, tapi udah mulai ada IO yang mulai hubungin saya gitu. Terus kalau misalnya ada acara apa mulai dihubungin, Mas Dimas kita mau undang ini nih, kira-kira bisa bantu gak? Oh ya udah kan. Terus mulai dari situ kembali lagi saya mulai handle Mufti Meng, terus kemudian Syekh Hasim juga datang lagi gitu kan. Salah satu juga anaknya dari Zakir Naik, Farik Naik itu juga pernah saya handle. Kalau Zakir Naiknya itu dulu juga pernah hampir mau datang, cuman 2024 itu kan masih menunggu pelantikan presiden baru ya, jadi acaranya akhirnya ditunda. Kerjanya sih tahun ini, mudah-mudahan sih jadi ya. Amin. Naik tuh, kita udah zooman, saya udah ikutan rapat zoom sama beliau, tapi ternyata belum. Dan ya dari situ ya berkembang sih, mungkin nama saya juga sudah menyebar juga di IO acara dakwah gitu kan. Jadi kalau misalnya ada, umumnya mereka panggil saya gitu loh. Jadi alhamdulillah. Terakhir itu saya support acaranya sebuah pendakwah wanita perempuan dari Inggris, namanya Dunia Syuaib. Terus itu acara yang terakhir saya support. Dan biasanya sih kalau memang nanti ada lagi, mereka akan hubungi saya lagi. Tapi bukan acara keagamaan juga sih, cuman karena di lingkungan IO acara dakwah ini mungkin dia bukan hanya Islam, tapi ada kayak pemanggil motivator gitu kan. Salah satunya waktu itu memanggil Habib Nurmagomedov gitu kan. Saya udah dipanggil, kita ada komunikasi, cuman sayangnya pada waktu itu acaranya qadarullah dibatalkan, pending, akhirnya tidak jadi gitu. Dan dari situ nama saya mulai muter-muter lagi, jadi saya mulai dikenal lah gitu di salah satu spesialisasi saya. Dan selain dari acara dakwah juga dari situ saya mulai dikenal tadi juga. Terus akhirnya atas izin Allah mungkin ya, saya juga dihubungi salah satu podcast ya di YouTube lah gitu, yang punyanya Toko Wisnu, The Sukars Family, dan saya diminta untuk jadi translator untuk video-video mereka. Jadi saya buatin subtitlenya. Wow. Seperti itu. Dan malah salah satu atau dua kesempatan karena mereka lagi ngundang pembicara dari luar juga, saya diminta jadi host. Jadi saya sudah 3 kali jadi host di podcastnya The Sukars Family gitu. Jadi mungkin itulah kurang lebih pengalaman saya di dunia dakwah ya, khususnya di interpreting. Tapi memang bukan hanya di interpreting aja, itu juga membuka peluang di hal-hal lain seperti tadi translation untuk subtitle untuk video podcast di YouTube. Baik, menarik ya semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Mungkin yang ada di Zoom bisa itu ya, mengaktifkan fitur tepuk tangannya ya. Baik, dari Mas
Tasvan dan juga Mas Dimas. Barangkali konteksnya karena mereka punya kesempatan dan mengambil kesempatan tersebut gitu ya. Awalnya coba-coba dan akhirnya kok ketagihan gitu ya. Barangkali mungkin kalau dari Mbak Siska seperti apa nih Mbak Siska? Pengalaman awal terjun di dunia juru bahasa seperti itu. Boleh Mbak Siska? Iya, saya persempit mungkin ya, mungkin penjuru bahasaan yang inilah lingkup agama begitu ya, karena kalau yang itu nanti panjang sendiri. Nah, jadi saya kan sudah mulai interpreting itu sekitar tahun 2017, kemudian 2019 itu mulai diminta untuk team up. Jadi untuk yang Eagle Conference Leadership itu seperti Christian Conference gitulah untuk Asia Pasifik. Jadi waktu ditawarin tuh sebenarnya sama salah satu teman interpreter juga di Jakarta, Mutiara Yasmin. Saya tahu beliau itu sudah sering interpreting untuk gereja. Jadi kalau gereja latar belakangnya Mbak Tia itu battle, mereka memang sering banyak pendeta atau yang berbahasa Inggris. Jadi biasanya langsung mereka akan interpreting konsekutif di khotbah-khotbah mingguan. Nah, saya latar belakangnya bukan demikian ya, walaupun saya Kristen, tapi gereja saya lebih konvensional. Kami hampir tidak ada pendeta atau pastor yang orang bule begitu. Nah, jadi itu pertama kali saya diminta, mau nggak gabung nih? Jadi itu isinya kita tim interpreter Inggris Indonesia karena acara paralelnya banyak di conference itu. Kemudian ada main plenary hall segala macam gitu. Itu kita team up sekitar 8 atau 10 orang saya lupa. Nah, selain saya dan Tia, yang lainnya itu semua pastor. Jadi saya kalau ditanya gimana pertama kali pengalamannya, keder, takut, stres Nervous ya Mbak ya? banget. Pikirnya yang lain ini kan semua pendeta ya, mereka akan katam dong dengan segala macam ayat Alkitab dan segala macam. Jadi saya harus kejar itu, jadi harus belajar banyak sampai latihan kan. Terus yang lucu latihannya di studio. Studio saya ini ruang kerja share sama suami. Terus saya sambil dengerin YouTube pendeta gitu sambil interpreting gitu. Terus tiba-tiba, ya mari kita berdoa. Terus suami saya kaget gitu, hah? Ini udah jamnya mesbah keluarga. Ini Padahal sekarang bukan harus waktunya berdoa. berdoa gitu ya. Jadi latihan ya, persiapannya tuh latihan untuk yang terms dan segala macam. Saya juga minta dikasih untuk yang tugas. Jadi kita kan udah meeting, bagi tugas untuk acara paralel dan segala macam. Tapi itu pembelajaran luar biasa dan juga kayaknya pertama kali interpreting di luar negeri. Karena ternyata konferensinya di Singapura. Kok bonus sambil jalan-jalan. Dan ternyata dia eventnya tuh tiap 2 tahun, jadi udah berulang 3 kali ya, 2019, 2021 itu COVID, kita online waktu itu juga tetap berbanyak interpreter begitu, banyak Zoom, banyak ruangannya. Kemudian 2023 sudah onsite lagi, harusnya tuh tahun ini ada lagi tapi belum ada konfirmasi tanggal. Begitu. Kemudian untuk terjemahan materi Kristen itu memang sudah dikerjakan dari sebelum interpreting pun sudah mengerjakan, tapi tahun 2023 kayaknya itu terlibat panjang ya. Jadi yang series of Christian Finance Book itu ada 6 seri bukunya. Jadi itu juga team up. Kita kayaknya penerjemah bertiga apa berempat karena deadline-nya cukup mepet-mepet, hampir 1 tahun itu kayaknya proyeknya. Yang menarik sebenarnya yang subtitle. Jadi sudah lama kan saya ngerjain subtitle, terus sempat vakum lama, tiba-tiba ditawarin lah sama satu NGO itu. Mereka punya project yang which is menurut saya waktu itu secara pribadi sangat baik dan menarik. Karena itu seperti obrolan lintas agama. Jadi videonya kurang lebih yang menanyakan itu misalnya anak-anak dari pondok pesantren. Mereka mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu akan dijawab oleh rabi. Jadi dari Jewish ya, mereka akan merespon secara langsung dan which is menurutku itu menarik sekali pembicaraan seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk yang materi-materi Kristen ini kadang-kadang bahkan saya masih mengerjakan secara pro bono karena itu passion pribadi ya. Jadi buat saya masih kadang-kadang saya masih mengerjakan gitu. Baik, menarik sekali ya. Tepuk tangan buat Mbak Siska. Oke, berbicara tentang juru bahasa, mungkin konteksnya dalam kaitannya dengan keagamaan, ada beberapa hal yang
apa ya, diksi yang kurang familiar seperti itu ya dalam konteks misalnya kalau kita menjadi juru bahasa dalam konteks yang general dan umum seperti itu mungkin berbeda seperti itu. Nah, bagaimana sih Mas kalau boleh tahu persiapan sebelumnya sebelum menjadi juru bahasa dalam sebuah acara seperti itu? Tentunya para peserta pada hari ini penasaran barangkali ya, gimana sih persiapannya dan tantangannya seperti apa seperti itu dalam menjadi juru bahasa untuk acara-acara dalam konteks keagamaan. Mungkin barangkali Mas Dimas mau menjawab terlebih dahulu? Kalau biasanya kalau acara dakwah itu biasanya sih nggak ada persiapan apa-apa. Oh, nggak ada Kan cuma persiapan ya? ngasih judul nih, ini pembicara ini judulnya ini gitu kan, dan kita nggak tahu dia mau ngomongin apa gitu kan. Tapi memang tadi seperti tadi saya bilang, saya kan udah dari tahun 2013-an itu suka nontonin YouTube untuk pendakwah-pendakwah dari luar gitu kan yang berbahasa Inggris. Dan itu memang ya atas izin Allah memang itu jadi dasar saya untuk bisa tahu gitu bahasa Inggris dalam konteks Islam gitu. Jadi padanan-padanan kata, terus biasanya expressions apa yang digunakan seperti itu. Jadi saya lebih terbiasa gitu loh. Jadi memang seperti kayak sudah ada benang merahnya gitu ya. Jadi tahun 2014-an, 2013-an tuh saya udah mulai suka nontonin konten dakwah bahasa Inggris gitu. Ternyata tahun 2002-an tuh saya menjadi interpreter, jadi emang sudah ada Tidak ada yang kebetulan. tidak benar gitu kan, sudah ada garis merahnya gitu. Jadi kalau kembali lagi kalau persiapan ya kalau kita sudah paham sih ya konteksnya dan ya bismillah ketika ini sih biasanya kita udah langsung bisa gitu. Paling mungkin kita bikin catatan kayak misalnya ada padanan baru, ada kata-kata baru, kita buat catatan seperti itu sih. Oke, baik. Berarti memang dari pengalaman dan juga sudah ada pengalaman sebelumnya dan sudah belajar gitu ya, Mas ya. Baik. Kalau dari Mas Taswan gimana nih Nah, pengalamannya? kalau dari pengalaman saya sih sebenarnya saya ada keunggulannya adalah karena kita nerbitin buku dari pembicara tersebut. Jadi Acan Bram itu kan terkenal karena dia suka cerita-cerita, misalnya cerita yang tadi keracunan makanan dan sebagainya. Jadi pas dia sudah itu sebenarnya sih udah tahu dia mau cerita apa gitu ya. Udah kebayang plotnya gitu ya, Mas Iya, ya? iya, terus kadang dia ada keyword gitu, kita langsung tahu karena kita yang nerbitin bukunya gitu. Jadi itu kayak keunggulan saya. Jadi dalam hal ini kan saya juga keberkahan jadi penerjemah salah satu dari seri bukunya. Jadi memang sangat familiar juga dan dia juga orangnya enak banget. Tadi kan juga enak ya bisa diajak tektokan begitu gitu. Tapi jadi kalau menurut saya kalau dalam hal acara yang Acan Bram ini nggak ada masalah. Cuman saya juga pernah kadang-kadang kalau harus nerjemahin dalam konteks misalnya retret ya atau yang lebih religius gitu, memang kadang-kadang kita harus paham konteksnya untuk memberikan konteks aja gitu ya. Kitab suci agama Buddha tuh satu lemari gitu ya. Banyak ya. Bukunya satu lemari. Ya, tapi untungnya saat ini berkat kemajuan teknologi kita udah bisa dikasih nomor indeks, kita udah tahu dia mau bahasnya apa. Nah, dari situ saya juga datang dari yayasan yang sangat peduli sama diksinya tuh ini nih sebagusnya apa ini penerjemahannya dan kita upayakan supaya gampang gitu loh. Misalnya kayak orang overthinking kan gitu. Kemarin nih ada teman kasih tahu, oh overthinking itu kalau diterjemahin mikir-mikir, terlalu banyak mikir-mikir. Jadi mikirnya 2 kali, 3 kali sampai ribuan kali. Jadi kayak gitu tuh kita harus bisa mengupayakan. Lebih sulitnya itu adalah karena kita udah paham, lebih sulitnya adalah gimana caranya supaya orang yang kita layanin ini paham gitu loh. Apapun latar belakang mereka gitu. Kalau perlu kita harus ubah sama sekali angle-nya gitu loh. Jadi kayak tadi indigestion bilangnya sembelit aja gitu loh, peduli amat gitu loh. Jadi ya kan kalau dibilang apa gitu, kalau apa kegangguan pencernaan kelewat tinggi gitu, bilangnya sakit perut, sembelit gitu. Jadi itu kayak terbangun juga di instingnya dilatih lah, karena kita juga termasuk Romo ya, pembicara di wihara juga. Jadi itu sesuatu yang terus dilatih pada saat saya ada di yayasan tersebut. Setuju. Mungkin tadi overthinking bisa jadi pusing gitu ya, lebih sederhananya gitu ya. Enggak bisa, beda. Oh, beda lagi ya. Mikir-mikir. Maaf, beda ya, salah ya ternyata ya. Thank you. Tapi itu bagus, itu contoh yang bagus. Itu juga satu ragam gimana caranya kayak kita harus milah supaya dia tahu konsepnya, tapi at the same time kita harus membumi gitu loh. Itu mudah-mudahan demikian. Agar orang awam paham gitu ya, Mas ya. Betul. Baik, mungkin sebelum kita bertanya kepada memberikan kesempatan kepada para peserta pada sore hari ini, mungkin kita mau mendengar sedikit nih kalau dari
Mbak Siska gimana nih pengalamannya? Ya, jadi kalau saya sih agak konvensional ya. Kalau misalnya dalam terms kerjaan saya, yang lain pendeta semua, terus saya nggak pendeta gimana nih? Agak one step behind begitu ya. Jadi ngerjain PR, kudu dengerin YouTube, kemudian list pembicara itu nggak tahu dapat yang mana, cek semuanya, apakah mereka punya buku, dibaca bukunya, mereka punya artikel atau apapun dibaca, terus tahu kiprahnya kurang lebihnya. Tapi biasanya cek YouTube tuh selalu ada kok, akan ada klip-klip mereka jadi pembicara di mana-mana, ya itu cukup catch up lah, latihan 15 menit lah tiap hari. Bisa di rolling aja. Oke, baik. Berarti kuncinya adalah riset dan persiapan sebelumnya seperti itu ya. Baik, kami membuka kesempatan kepada peserta yang hadir melalui Zoom untuk bertanya melalui kolom komentar. Bisa mengajukan pesan ataupun bisa juga raise hand ya. Baik, saat ini. Jadi artinya kemarin tadi itu gue dapat pesan nih, pesan sponsor nih Mbak Siska gitu. Boleh, Dari boleh. salah satu Gimana tuh, Mas? interpreter kondang kita, dia bilang dia pernah ditawarin job offer nerjemahin di gereja tapi dia tolak karena dia bilang kayaknya ini deh, gue bukan latar belakang teologi atau hal-hal seperti ini kayak beyond saya gitu. Artinya itu sebenarnya bisa diatasi asal kita research dan praktis ya, betul ya. Sih beberapa orang ya mungkin punya knowledge dalam hal itu terbatas gitu ya, dan kita nggak bisa salahkan mereka gitu, dan mungkin bisa jadi mereka agak ragu untuk menerima gitu karena di kita sendiri juga kalau menerjemahkan itu perlu setidaknya ada knowledge lah gitu. Jadi mungkin ya bisa nanti ngobrol-ngobrol juga lah gitu, gimana kalau misalnya memang masih ilmunya masih kurang, knowledge-nya masih kurang, kira-kira enaknya gimana gitu kan. Kalau ada yang mau pertanyaan silahkan lah ya teman-teman. Artinya can do ya Mbak Siska ya. Yang penting ini ya, fighting ya. Betul, Belajar, usaha aja dulu gitu persiapan. ya. Baik, pertama ini ada Mbak Yani. Mbak Yani mau melalui Masih ngetik pesan? kayaknya dia. Iya, masih ngetik atau kita lanjut aja nih ke Mas Oke. Taufik? Oh, ada Mas ya. Taufik tuh. Udah Mas, Mbak Yani udah nyaut. Baik. Boleh. Persilakan Mbak Pakai Yani. suara ya. Boleh, Oke. langsung aja Oke, Mbak. bagaimana nih kalau misalnya pembicara mengutip ayat-ayat suci kan? Kan kalau saya lihat di Alkitab itu ada terjemahan itu ada versi apa gitu ya. Ataupun kalau Al-Qur'an itu apakah gimana terus menginterpretingkannya, apakah tidak timbul khawatir misalnya nanti jangan-jangan interpreting saya itu nggak pas dengan apa yang harusnya gitu loh, gitu. Itu gimana caranya? Baik, Boleh aku siapa dulu yang mau menjawab? Udah ancang-ancang? Mbak Boleh Siska aku ya? dulu. Udah siap-siap ya? Baik, boleh Mbak Siska. Gimana nih caranya biar nggak tegang nih. untuk menginterpretasikan hasil diskusinya gitu, yang menggunakan istilah-istilah yang nggak familiar gitu? Tadi Mbak Yani sebutnya ayat ya, jadi saya akan langsung aja nanggepin. Kalau ayat biasanya saya tuh memang selalu tanya ya, kurang lebih pakai ayat apa saja. Nah, tapi untuk terjemahannya itu akan pakai ke yang basisnya LAI, karena kita di Indonesia semua gereja akan pakai yang sama terjemahannya yang dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya mengacunya ke itu. Kalau Inggris memang banyak. Inggris itu ada NIV, ada King James Version, macam-macam. Itu kalau untuk terjemahan tulis saya akan menyesuaikan untuk versi sumbernya apa, menyesuaikan ke yang target. Tapi kalau secara langsung biasanya langsung ikut LAI punya. Baik, bagaimana Mbak Yani? Cukup menjawab atau sudah cukup? Mas Dimas sama Mas Tasvan? Oke, mungkin dari sudut pandang Mas Tafsan sama Mas Dimas bagaimana? Kalau saya itu biasanya kalau di retret ya yang ada kutipan Tipitakanya. Kalau kita sebutnya Tipitaka. Jadi tapi juga senangnya Tipitaka itu sangat straightforward dan disampaikan dalam hal konsekutif. Jadi Tipitaka tuh lucu ya. Kalau kita lihat dia formatnya itu kayak programming komputer. Jadi dimulai dari pembukaan. Misalnya inilah 3 jenis orang. A, B, C. Terus akhirnya ditutup. Demikianlah 3 jenis orang. Jadi asal kita udah lihat strukturnya seperti ini, kita udah kebayang. Makanya, tapi betul kita harus baca dulu. Jadi kalau di retret itu ada namanya retret Tipitaka itu, saya pernah ngikutin terus ikut nerjemahin itu, dia udah kasih tahu listnya. Yang apa yang di ayat yang mesti dibacain. Dan pas dibacain nanti di tengah-tengah dikomentarin. Yang susah itu komentarnya. Yang susah tuh pertanyaan orang sebenarnya. Karena itu nggak bisa ditebak. Kalau menurut saya justru kalau kayak
ayat atau kalau kita sebutnya suta ya. Mungkin kalau di tempatnya Mbak Siska sebutnya bab sama ayat ya, kalau nggak salah ya, pasal gitu ya atau gimana. Ya, Kalau tempat pasal. saya suta sama paragrafnya itu udah fix gitu loh. Dan sebenarnya kalau umat Buddha nggak gitu keberatan kalau dengar terjemahnya beda-beda. Karena kabar buruknya adalah saking banyaknya kitabnya mereka belum tentu baca juga gitu loh. Jadi yang penting itu adalah kita tahu bahwa oh ini nih tujuannya apa. Jadi alih-alih kita takut kita salah ngutip kalau dalam konteks Buddhis, lebih baik kita tekenin pesannya. Pesan itu lebih penting ketimbang faithfulness-nya kalau di dalam Buddhism. Jadi yang penting itu ya tetap faithful, tapi jangan khawatir bahwa kita melenceng karena di dalam ajaran di Indonesia nggak ada versi formal. Itu bedanya Buddhisme itu kayak desentralisasi gitu. Itu tipe ya. Thank you. Ya, kalau aku, nah bedanya saya sama Bang Tas sama Mbak Siska ya, saya tuh bukan simultan atau konsekutif, jadi saya pakai alat namanya web captioner. Jadi kita nggak di depan penonton atau mirsa gitu kan, tapi kita ada di belakang gitu. Jadi kita pakai nama semacam alat speech to text lah. Jadi saya ngomong, omongan saya masuk jadi teks ditembak ke layar besar seperti itu kan. Itulah yang dalam membantu acara-acara dakwah gitu. Nggak pernah tuh yang konser depan panggung itu belum pernah sih. Alhamdulillah nggak tahu nih. Di belakang ya. Apa kekurangan ya gitu. Cuman sejauh ini sih seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi ada pengutipan ayat, ya entah itu hadis atau ayat gitu kan, ayat Quran. Nah biasanya si pembicara ini kan dia pakai bahasa Arab kan, dia ngutip bahasa Arabnya gitu kan. Terus biasanya saya tunggu dulu tuh si pembicara selesaiin baca Qurannya atau hadisnya bahasa Arabnya gitu kan. Setelah itu biasanya hampir pasti mereka mengucapkan artinya gitu. Jadi bukannya saya harus tahu ayat ini terus saya hafalin seperti tadi Bang Tasvan dibaca dari teksnya gitu, enggak, tapi karena biasanya si pembicara memang langsung bacain artinya. Jadi saya yang artiin yang dia ngomongin seperti itu. Tapi memang kembali lagi karena kita juga ada knowledge sebelumnya ya, biasanya udah tahu nih misalnya topik puasa nih pasti ada ayat ini yang muncul gitu kan. Terus biasanya kalau topik sabar biasanya ada kisah ini yang muncul gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Jadi ketika si ustadznya atau dai-nya itu ngomong bahasa Arab, kita udah tahu nih, oh ini intinya itu. Jadi ketika dia ngomong, si ustadznya bacain artinya, kita udah tahu. Seperti itu sih. Baik, jadi memang harus tahu dulu ya sebelumnya dan juga riset Ya, gitu. itu akan sangat membantu kalau Baik, sudah ada mungkin itu. kalau istilah ngabuburit di bahasa Inggris gimana itu Mas berarti? Mungkin penasaran ya, soalnya kan banyak banget ya istilah-istilah yang memang kurang familiar gitu. Baik, lanjut ya Mas ya. Kita ada pertanyaan lagi nih, spesifik nih untuk Mas Dimas melalui kolom chat dari Mas Taufik Afdal. Buat Mas Dimas, gimana prepare buat dialek yang berbeda? Aksen dari India, Jepang, dan lain-lainnya. Kalau beda lagi ceramah tuh pasti pace-nya cepat gitu ya. Gimana tuh Mas untuk menyesuaikan? Iya, kalau saya pernah sih mesti dari negara barat sih, UK, terus Eropa daratan, terus US. Waktu itu ada yang dari Saudi, Syekh Hasim, alhamdulillah bahasa Inggrisnya enak, nggak ada aksen gitu. Terus yang pernah Jepang, oh ya Jepang saya pernah konsekutif. Wah, gimana tuh Mas? Dan Sensei Sugimoto, dia orang Jepang, dia pernah ke Indonesia, saya yang translate konsekutif. Nah kalau alhamdulillah sih belum pernah yang dapat dialek yang sangat sulit sih, alhamdulillah ya. Jadi biasanya kan juga kita menghabiskan waktu juga sama si ulamanya, si syekhnya atau si senseinya ini beberapa jam lah sebelum acara. Jadi kita udah tahu lah gaya bicara dia kayak gimana gitu kan, jadi memahami aksen dia. Terus biasanya sih ketika acara itu ya kita sudah tahu sih, dan ya itu kembali lagi alhamdulillah saya belum pernah dapat banget yang aksennya berat banget sih gitu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya barangkali ada lagi peserta melalui Zoom yang ingin bertanya. Oke, lanjut ya, pertanyaan untuk Mbak Siska nih spesifik melalui kolom chat dari Mbak Sylvia. Ingin bertanya, baik ini maaf. Apakah ada permintaan Oke, udah muncul lagi nih teksnya. Tadi saya sempat bingung ya soalnya hilang. Ingin bertanya ke Siska, apakah ada
permintaan khusus dari pihak gereja atau pendeta terkait interpreting. Misalnya interpreter harus mengikuti pelatihan Alkitab atau teologi sebelum menjadi interpreter di gereja atau khotbah. Terima kasih. Baik, Mbak Siska, mungkin bisa dijawab. Iya. Sejauh ini kalau, requirement untuk mengikuti pelatihan Alkitab ataukah teologi itu, belum pernah saya temui ya. Maksudnya, sejauh ini tidak ada, requirement khusus untuk mengikuti pelatihan tertentu, tapi yang pasti briefing. Jadi sejauh yang saya encounter dari, beberapa kali conference dan, beberapa event, Kristen begitu, mereka selalu kasih waktu kita untuk briefing. Jadi sepertinya para pendeta atau para pembicara yang di event ini mereka juga sadar kalau, oh oke ada interpreter. Jadi mereka harus briefing ke interpreter. Nanti mereka akan seperti apa flow-nya atau ada terms-terms khusus yang mereka mau nanti omongkan itu biasanya mereka sudah highlight sekalian. Jadi kita selalu dikasih waktu untuk ngobrol dulu dengan mereka. Dan senada dengan yang tadi Mas Dimas ya. Jadi kalau yang kemarin di Singapura itu bahkan ada 1 hari khusus tuh kita benar-benar mingling dengan semua pembicara di conference itu. Jadi kurang lebih kita sudah bisa dengar nih aksennya mereka, kemudian pace ngomongnya mereka, kemudian kira-kira mereka nanti mau ngomongin apa itu mereka cukup detail memberitahu mereka akan ngomong seperti gini 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 itu briefingnya sudah cukup detail. Nah kalau untuk yang khotbah mingguan itu mungkin tektokannya lebih short lagi ya antara ya langsung mingle sebelum acara mungkin tapi udah langsung bisa tahu juga untuk pace dan lain-lainnya itu. Baik, berarti Semoga manfaatkan menjawab terlebih ya, dahulu Sil. ya, Mbak ya. Ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan untuk seluruh narasumber melalui chat dari Mas Kristo. Apakah dalam menjuru bahasakan, rate-nya diajukan ke klien itu rate full atau rate-nya khusus karena menganggap pengabdian? Wah, ini sensitif ya dan juga mungkin perlu betul supaya teman-teman di rumah bisa juga paham ya dan juga tertarik untuk jadi juru bahasa. Boleh langsung gamblang aja ya langsung mungkin Mas Tasvan. Ya, kalau saya zaman dahulu tuh kan memang Zaman in-house. dahulu. Zaman dahulu kala itu masih in-house. Jadi itu termasuk gaji bulanan gitu ya. Dan memang tapi ya memang bagi saya itu manfaatnya juga nggak cuma monetary ya, tapi juga kayak semacam spiritual juga. Itu sangat kita rasain itu. Makanya kalau ada yang bilang sehabis itu kelihatannya ketagihan terus mengalami perubahan sifat ya saya jadi banci tampil gitu semenjak yang pertama kali tampil gitu yang 5.000 orang itu ya. Itu waktu itu rate-nya masih ya rate gaji bulanan gitu ya. Tapi semenjak saya sudah ikut jadi interpreting untuk acara-acara umum gitu ya, saya masih dipanggil untuk sekedar freelance gitu, ya ada semacam remunerasi lah. Tapi masih bisa dibilang pro bono gitu. Karena memang kalau saya sih memang saya bisa interpreting menurut saya karena saya ketemu sama yayasan dan juga ketemu Acan Bram. Jadi kalaupun beliau datang udah pasti di booking tuh jadwalnya udah keblok semua gitu, nggak boleh ada acara lain gitu. Itu bagi saya sih adalah ya yang bisa membuat saya asap dapur mengepul dengan lumayan saat ini ya berkat Biksu Acan Bram sama Yayasan Epasiko gitu, ceritanya gitu. Oke, mungkin spesifik ke apakah mepet UMR, das UMR gitu Mas biar teman-teman di rumah tahu. Makin tahun ke tahun tuh luar biasa ya, makin lama makin luar biasa gitu. Jadi menurut saya sih sekarang udah kayak separuh rate lah menurut saya. Wah, baik. Tapi saya sekali lagi nggak ngelihat gitu ya. Misalnya kalau beneran gak dikasih sama sekali atau berkurang gitu, saya juga gak sakit hati gitu loh. Tapi pas dikasih ya itulah kalau orang bilang satu. Setuju maksudnya ya. Amin ya. Baik, mungkin dari Mas Dimas gimana nih Mas terkait rate-nya? Jadi ada 2 tipe acara nih kalau biasa di dakwah gitu kan. Kalau ada yang di masjid, ada yang di luar masjid. Kalau di masjid kan kita tahu itu kita tidak boleh berdagang ya di masjid. Jadi biasanya kalau acara yang di masjid itu mereka panitia itu tidak mengutip biaya gitu. Seorang gratis saja datang gitu kan. Nah, kalau di luar biasanya mereka jual tiket gitu kan karena bukan di masjid gitu, dan ini biasanya acara bisa skalanya besar gitu kan, bisa sedang, tergantung. Jadi saya lihat ini kira-kira acara ini dimonetisasi atau enggak gitu. Terus kedua saya lihat acaranya ini skalanya gimana gitu, apakah sekelas di ICE BSD yang dia buka 2-3 kayak konser ya Mas ya? Iya gitu kan, Kayak di Senayan kemarin. Gitu kan. Gitu jadi saya lihat gitu, kalau memang besar ya pasti saya lempar rate gitu, tapi kalau misalnya di masjid ya udah saya bantu nggak apa-apa kalau misalnya saya lagi kosong gitu kan, kayak gitu.
Terus kalau dalam rate-nya itu apakah sama dengan rate kita di acara biasa gitu ya? Itu masih di bawah sih, tapi sekitar ya 75% lah di bawah 75% dari rate saya normal gitu loh. Seperti itu. Seperti itu. Dan kalau misalnya emang acara di masjid nggak dimonetisasi, dia nggak jual tiket, ya udah saya bantu aja gitu. Tapi skopnya saya batasin, misalnya udah laptop dari panitia ya gitu. Jadi saya datang bawa badan aja gitu, seperti itu. Disesuaikan dengan konteksnya ya Mas Ya, ya. Siapa penyelenggaranya, apakah dimonetisasi atau enggak gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Siska menjawab gimana nih rate-nya Mbak Siska? Sebenarnya saya kalau prinsipnya tuh sama juga sama Mas Dimas ya untuk acara keagamaan. Sebenarnya saya tuh nggak buka rate tertentu, tapi ya lihat konteks mereka tuh acaranya apakah itu memang pakai tiket. Jadi kalau kayak konferensi yang Eagle Leadership itu kan dijual tiketnya dan cukup mahal. Tapi konteks lainnya yang nempel di situ adalah kita didatengin ke Singapura, semua akomodasi juga ditanggung. Jadi saya actually don't mind juga waktu itu diganti sekitar setengah dari full rate saya untuk daily. Ya udah nggak apa-apa. Ya anggap aja saya juga nggak baper atau gimana, senang-senang aja karena belajar banyak satu, ketemu banyak pembicara yang sebenarnya saya ngefans ya secara Kristen. Oh ini Benar. bagus bukunya, saya juga baca dan ya fangirling gitulah lah, senang-senang aja jadi jalaninnya. Nah tapi untuk beberapa acara Kristen yang mereka sejak awal bilang memang ini juga di gereja nggak, itu saya juga don't mind kalau saya jadwalnya kosong, I'm very willing to help. Itu kembali lagi ya, menambahkan dari Mas Siska. Jadi kalau keluar kota ya tentu saja kalau misalnya kita memang pro bono, ya mungkin dibatasinnya ya udah akomodasi sama transport dari mereka gitu, dari panitia ya. Tapi biasanya kita nggak usah sebut, biasanya mereka udah paham sih kayak gitu. Dan iya biasanya gitu motivasi itu sih. Jadi kalau Mbak Siska fangirling, mungkin saya main apa ya? Fan Manning Starstruck gitu. Jadi ini kan tokoh-tokoh yang luar biasa yang kita udah sering nonton pidato atau ceramah-ceramah mereka gitu kan, bertahun-tahun kita nonton, ada bukunya kita baca, Instagramnya kita follow, ada kesempatan buat ikut sama mereka, tentu saja itu kan jadi motivasi yang berbeda lebih dari sekedar rate ya seperti gitu. Ya, jadi semangat pro bono itu juga ya. Jadi kita kadang-kadang, aku mau nambahin tuh kayak kita tuh lebih semangat menurut saya malahan dibanding acara-acara yang biasa kita ikutin gitu. Karena dia di luar itu, di luar interpreting juga ada kadang-kadang hal-hal yang kita tuh sifatnya benar-benar melayanin gitu loh. Itu yang benar-benar kayaknya nggak tahu kenapa ngebentuk sikap tuh jadi mungkin di mata orang kita agak beda gitu loh. Mungkin sebagai punya jiwa pelayanan gitu loh. Jadi mungkin kita kayak saya ngerasa kayak gini, apa kalau saya lagi kerja field gitu, saya kok kayak tahan gitu loh Mas. Bukan berarti saya tahan disiksa atau dicambukin, bukan gitu ya. Tapi kayak udah biasa gitu bagi saya gitu untuk apa ngambilin buku, ngambilin minum gitu-gitu. Itu datang dari humbleness, dan saya juga ngelihat Mbak Siska sama Mas Dimas ini luar biasa humble gitu loh. Nggak kayak saya pamer-pamer porno. Oke, terima kasih. Ya, satu cerita nih, kan saya mau cerita juga. Jadi, boleh tentunya Mas. Jadi inilah kesempatan untuk kita bisa bersama orang-orang yang kita kagumi. Kalau buat saya sendiri gitu kan, ini kesempatan saya buat ngambil ilmu. Dan saya lihat mereka orang-orang, kalau buat kami ya gitu, ini orang-orang yang soleh dan berilmu. Biasanya itu doanya tuh makbul. Jadi ada satu kesempatan tuh saya atas izin Allah saya bisa satu mobil dengan Syekh Asim Al-Hakim dari Jogja sampai Malang 7 jam gitu kan ya, kita ngobrol-ngobrol lah, dan satu kesempatan saya bilang Syekh mohon doanya biar saya bisa umroh atau haji gitu kan ke secepatnya gitu. Pada waktu itu saya lagi nggak tahu tuh duit dari mana lah. Terus kemudian bulan lalu kebetulan saya dapat rezeki, saya bisa berangkat umrah. Itu walau alam sih, tapi itu bisa jadi kan. Jadi doa beliau waktu itu saya ngomong itu, dia langsung doa, saya doakan kamu bisa umroh cepatnya bla 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 gitu kan. Ya bisa jadi itu jadi istilahnya itu wasilah ya, penghubung gitu antara doa beliau dan saya diizinkan untuk bisa umroh gitu. Jadi seperti itu, hal-hal seperti itu yang kita harapkan atau kita dambakan lebih dari sekedar fee di acara-acara seperti itu. Baik, menarik sekali ya teman-teman semua yang hadir dalam acara pada sore hari ini. Lalu selanjutnya mungkin ini sudah bergabung bersama kita Mas Ali ya.
Boleh dipersilakan Mas Ali untuk bertanya barangkali. Wah, ini ada Mas Apakah Ali nih, kehormatan untuk bisa ada beliau. iya boleh Mas mungkin Ali. Mas Ali menyalakan mikrofon ya. Wah, Waduh, jalan. Halo Mas Ali. lagi berburu takjil ya kayaknya Mas Ali ini ya. Jalan. Boleh Mas. Tadi acaranya mana sih? Cuman ini agak nggak kedengeran, nanti apa itu mungkin saya lihat apa ya rekamannya aja gitu. Saya yang satu kata itu Mas Dimas mau tanya, kata dakwah itu yang pas itu apa untuk padanannya gitu. Itu aja. Terima kasih. Padanan kata dakwah. Ya kalau biasanya kalau di sin dakwah itu udah apa kata yang digunakan itu ya dakwah gitu loh. Jadi kalau Islam itu kan karena dia bahasa Arab, masih banyak kata-kata bahasa Arab yang walaupun di Eropa pun di Amerika pun masih sama gitu. Misalnya kalau kita sholat mereka bilang sholah atau salah gitu kan. Sama halnya kalau dakwah itu biasanya sih dakwah. Cuman kalau misalnya resmi kan propagation gitu kan, Islamic propagation sih biasanya seperti itu. Tapi biasanya mereka langsung menggunakan dakwah aja udah paham sih. Oke, baik. Memang ada beberapa kosakata bahasa Arab yang sudah dipadankan ya dalam bahasa Indonesia Atau seperti itu. the call. The call. Ya, seperti itu. Oke, baik. Itu Mas Ali. Siap. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Firda untuk seluruh narasumber ya. Pertanyaannya, jika terdapat bahasa asal yang tidak ada padanan di bahasa target, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan jika di tengah interpreting terdapat bahasa yang sama sekali tidak diketahui dan mengharuskan kita untuk bertanya pada pembicara bahasa asal, apakah hal ini dianggap tidak profesional atau sah-sah saja, Mas? Mungkin Mas Tas. Ya, itu kadang-kadang kalau kita tahu gitu ya istilahnya gitu ya, yang paling menarik tuh itu kalau dibahas di Buddhism itu ada kata dukkha. Ternyata itu padanannya dukkha di dalam bahasa Indonesia. Yang itu lawannya sukacita, lawan ininya duka cita. Tapi kalau orang di bahasa Inggris jadinya suffering, penderitaan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ngomong misalnya kata-kata kayak samadhi misalnya. Sebenarnya bahasa Indonesia samadhi, bersemedi gitu loh. Tapi kan orang nggak ngerti. Jadi kita harus tambahin sendiri kalau kita ngerti. Oh, samadhi itu adalah mencapai keheningan batin. Kalau orang bilang mengheningkan cipta. Gitu. Jadi cita apa si batinnya itu benar-benar stop. Enak banget. Enak banget keadaan gitu. Jadi gak perlu mikir-mikir lagi gitu. Gitu ya. Benar-benar orang tuh masuk gitu. Jadi itu kita harus tambahin sendiri. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti, kita gesture aja dia. Would you like to explain about that? Gitu. Kalau kita lihat para penonton kelihatannya bingung dan nggak apa-apa. Ini kan suatu ajaran untuk dipahami semua orang. Jadi bukan menara gading begitu loh. Dan ini juga bukan kursus bahasa gitu. Itu dari awal kita tuh selalu punya bawa pesan tuh ini bukan kursus bahasa. Ini nih kursus kehidupan gitu. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang seperti itu, kita sedapat mungkin membantu mengassist. Kalau orang kelihatan orang agak bingung, ya kita. Tapi biasanya pembicara itu sensitif ya, kan memang mereka udah mendalami ilmu itu lebih sensitif ke auranya gitu ya, saling komunikasi juga baik gitu ya. Jadi mereka udah tahu, oh saya harus menjelaskan ini. Jadi mereka kadang-kadang tanpa kita cue gitu, udah nyambung gitu. Oh mereka jelasin langsung. Jadi no worries about that. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak profesional. Saya kasih tahu aja, saya pernah, ini sorry ya, saya kok ini ya, saya tadi ada di bawah sini gini. Saya pernah Bapak Ibu mau minum di panggung. Sorry ya ini bulan Ramadan gitu. Tapi saya minumnya salah gitu loh. Jadi saya pura-pura mau nunggu dia tuh saya curi-curi minum gitu ya. Enggak hanya ternyata dia stop. Kan konsekutif kita jalan duluan. Enggak hanya saya salah minum sampai keselak, sampai keluar dari hidung gitu. Di depan 3.000 orang gitu ya. Apakah itu tidak profesional? Ya tidak profesional, tapi ya survive aja sampai hari ini gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir. Apa yang kalian bayangkan pernah terjadi, saya pernah ngalamin lebih buruk lagi di depan ribuan orang gitu. Jadi no problem. Kata tidak profesional itu tidak ada. Yang ada survival. Survival dan tujuan kita tercapai. Itu belajar dari pengalaman ya. Iya, so kalau semua orang disuruh langsung sempurna ya nggak ada, harus keluar dari hidung dulu airnya. Itu baru jadi seperti Panji tampil begini gitu ya. Gitu. Betul. Mas Dimas? Ya, kalau aku sih alhamdulillah belum pernah ya. Apalagi kalau di Islam itu kan ya kalau mereka ngomong bahasa Arab, yang lagi mengutip Quran atau hadis bahasa Arab,
Ya itu tadi saya bilang mereka biasanya langsung menjelaskan, membacakan artinya seperti itu. Terus mungkin ada yang padanannya itu lebih tepatnya apa gitu kan. Misalnya kata dari sholat, bahasa Inggrisnya itu kadang mereka bilangnya pray. Tapi sebenarnya sholat itu kan bukan pray. Pray itu kan supplication kan. Kalau sholat ini kan bentuk penghambaan kita sebagai hamba kepada Allah gitu kan. Jadi katanya itu sholat sendiri. Ada yang bilang itu offering sholat gitu kan. Nah kadang kalau sama Pak Sony juga waktu ini mana ya Pak Sony? Ya waktu itu bilangnya pray, we have to pray. Diartikan sama teman kita ini berdoa. Jadi saya harus bilang ini bukan lagi ngomongin doanya, ini lagi ngomongin sholat gitu. Jadi pray di sini sedang sholat. Jadi lebih kayak itu sih. Jadi padanan yang apa mungkin maknanya itu harus diperhatikan lebih gitu karena di Indonesia orang umum taunya ini gitu kan, tapi sebenarnya itu artinya beda seperti itu. Jadi learning by doing juga, tapi untungnya ada mentornya seperti Mas Dimas sudah bisa coaching yang lain gitu. Seperti itu. Baik, kalau dari pengalaman Mbak Siska gimana nih Mbak? Nah, sebenarnya kalau kasusnya di yang bahasa-bahasa atau terms-terms di Kristen itu kan mirip sama Mas Dimas tadi bilang ya, kalau pakai bahasa aslinya bahasa Arab begitu, biasanya mereka sudah pembicara langsung menjelaskan definisi. Sama kalau di Kristen mereka pakai bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, biasanya mereka langsung jelaskan definisinya apa. Tapi kalau memang dari Inggris, yang dari khotbahnya mereka, cerita dan segala macam, kalau saya pribadi ya, ada yang saya nggak catch up itu atau tidak tahu padanan tepatnya di Indonesia seperti apa, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana saja. Karena sama seperti Mas Taswan bilang, kita ini kan ngomong ke orang, kita melayani mereka. Actually nggak usah dibuat susah, nggak usah dibuat rumit, yang mudah dipahami saja dan mereka paham. Oh oke, itu maknanya seperti apa, maksudnya seperti apa, begitu. Ya sambil jalan sambil catch up. Kadang-kadang bisa sudah jalan 15 menit, 20 menit, tiba-tiba dapat ilham. Oh ini nih tadi katanya nih maksudnya. Ya udah masukin di nextnya. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu gupuh, nggak usah terlalu bingung. Kalau yang itu jelaskan saja dengan yang sederhananya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Mbak Siska atas jawabannya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, Justru problemnya kok ini ya, boleh dari gimana? tadi gue lihat problemnya ditanya soal istilah-istilah. Kalau saya ya kasih tahu aja gitu ya, problem utama itu adalah itu. Problem utama itu adalah sinar lampu. Jadi kalau di depan panggung itu kadang-kadang lightingnya tuh terlalu lumennya terlalu tinggi gitu loh. Jadi kayak membutakan. Jadi nerjemahnya sambil kusuk gitu, sambil menghadap bawah begini gitu loh, kayak antisosial gitu. Bukan, itu lumennya terlalu tinggi gitu. Terus juga kayak tip dan trik untuk ngatasin stres itu juga penting ya, kayak takut atau gugup gitu ya. Ya mungkin berdoa bisa membantu gitu ya. Tapi juga yang saya selalu lihat ya, selalu berguna buat saya gitu ya untuk mengatasi stres itu adalah, percaya apa enggak, lihat wajah orang-orang itu, yang penonton itu. Jangan lihat wajah pemuka agama, pasti kita rasanya kecil banget gitu loh. Usaha saya ini cuma rengginang gitu loh. Lihat wajah orang yang kalau dengerin pemuka yang ngomong tuh dia sampai terengah-engah gitu. Terus kalau dikasih joke dia juga ikut ketawa. Nah begitu kita ketemu orang itu, zoom aja ke dia. Artinya dia klien kita, peduli amat sama ribuan orang lainnya. Nah itu yang menyebabkan kita tuh jadi on fire gitu loh. Jadi kan kalau saya kan sangat ngefit dari interaction itu. Tipe saya, style saya. Jadi begitu saya ketemu sasaran itu ya Mas Dimas itu ya, saya cuma interpreting buat dia. Dan saya pasti survive. Karena begitu saya lihat dia nikmatin banget, oh artinya udah masuk nih saya. Saya udah masuk ke zonanya. Baik, berarti di situ ya kepuasannya gitu ya. Kita kan manusia kan ini kan makhluk sosial kan, kita dapat feedback baru kita dapat dopaminnya naik. kalau bahasanya gitu itu berbagi. Kalau masalah teknis lainnya gimana Mas Dimas? Kalau saya kan di panggung gitu ya, terus kayak tadi karena kadang-kadang kalau disuruh duduk bersila juga kelamaan saya juga sakit kakinya. Kadang-kadang kan ngejogrok. Kalau kira-kira faktor non teknisnya sendiri apa ya Mas Dimas sama Mbak Siska ya? Saya juga pengen tahu kalau konteksnya untuk yang umat Muslim sama Nasrani. Paling kalau dari saya sih itu tadi apa biasanya nggak tahu gitu mau ngomongin apa, bahas apa gitu. Tapi ya just wing it sih gitu. Kalau udah kayak gitu lah karena kita udah komit mau bantu gitu kan, ya udahlah gitu. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini sih fine aja. Kalau waktu konser itu pernah juga konser settingan sama juga pakai lampu, pakai kamera segala macam, ya lumayan bener sih, agak mengganggu tuh lampu gitu. Terus ya cahaya ilahi ya. Ya itulah
Saya cuma bisa kasih yang terbaik aja sih waktu itu. Jadi saya coba kasih yang terbaik ya, maksimal seperti itu ya, insya Allah bantu semua orang. Oke, baik. Kita lanjut ya Oh, untuk sorry. pertanyaan. Mbak Siska tuh kalau faktor not teknisnya apa ya kalau untuk Oh iya, di Mbak gereja? Siska, Sorry, gimana nih, ini Mbak Siska? penting bagi saya juga. Soalnya kalau saya ini juga pengen kayak ngerasanya kayak seirama semuanya gitu. Ayo. Sejauh ini tuh kan karena simultan ya, jadi biasanya tuh pakai alat atau dalam booth gitu. So far nggak terlalu ada. Cuman kalau saya bayangin sih, kayaknya kalau disuruh ke panggung ya pasti demam panggung juga sih, Mas. Jadi kayaknya nggak tahu deh gimana nanti ngatasinnya, alter ego mungkin. Keluarin alter ego yang agak narsis gitu mungkin ya. Ya, kalau saya di luar teknis linguistiknya gitu ya. Ya mungkin kendala internet, karena kita kan web capture pakai internet. Beberapa kali itu juga pernah jadi isu. Pernah waktu itu sebuah acara gitu kan, kita udah gladi resik, semuanya udah oke, internet udah oke. Giliran Sheikh-nya datang, itu tiba-tiba down semua internet. Kayaknya tuh semua orang pada foto-foto pada upload di saat yang sama gitu. Jadi sekitar 10 menitan pertama itu internetnya nggak bisa diandalkan sama sekali. Jadi hal kayak gitulah yang bikin kita down lah gitu. Seperti itu. Oke, baik. Sudah terpuaskan ya, Mas ya? Ya puas saya. Jadi Baik. tahu tantangan untuk teknis. Soalnya dari tadi pada nanyain istilah-istilah melulu gitu. Jangan takut sama istilah. Jangan gitu. takut sama istilah. Benar. Baik, selanjutnya pertanyaan ini berkaitan nih sama pernyataan Mas Dimas sebelumnya nih dari Mbak Vika nih. Pernahkah dibayar dengan doa? Apakah memungkinkan untuk berjuru bahasa lintas agama? Gimana tuh, Mas? Ya, kalau dibayar dengan doa, iya pernah. Pernah ya? Doa dan goodie bag. Biasanya Wajib itu ya. sponsor tuh kalau di Islam tuh biasanya saya sebut merek satu ya, Kaf tuh biasanya. Kalau lagi merek Paragon gitu ya. Saya stok sabun muka tuh setahun ke depan tuh aman. Ya, jadi pernah dibayar. Dan untuk lintas agama ya why not gitu kan. Karena kita ini kan dakwah ini kan bisa jadi untuk internal Islam kaum muslimin, tapi juga bisa eksternal dalam bentuk diskusi lintas agama gitu loh. Ya kita tentu membantu sesuai dengan iman kita gitu, dan kita harus membantu sebisa mungkin dalam konteks apapun, apa itu udah secara internal dakwah sesama umat Islam ataupun memang sedang berdakwah ke non Islam seperti itu, ataupun diskusi antar lintas agama. Jadi yang kita bantu itu adalah pesan agamanya gitu, yang disampaikan oleh si ustadz atau ulama. Baik, kalau Mas Tasman gimana nih? Dibayar dengan melihat ini ya, melihat orang lain tuh berubah sama bahagia. Itu Wah, dalam banget ya ini ya. Terus juga kalau ngomongin lintas agama, sekitar setahun yang lalu ada Mbak Josephine gitu ya, minta saya juga untuk bantu di ini acara komunitas perdamaian untuk Katolik San Edigio. Kebetulan di situ ada forum lintas agama juga. Jadi saya juga bantuin juga, dan itu juga bagi saya senang banget karena saya itu dulu sekolah Katolik. Jadi pas Sri Paus kemarin datang, kita sekeluarga nonton tuh. Saya sampai nangis tuh pada saat ini Sri Paus mimpin misa, saya juga ikut misa gitu. jadi itu maka hati saya tuh masih ada kayak wah gitu, rasanya kayak gimana gitu, terenyuh gitu. Jadi bagi saya itu panggilan menurut saya, kalau ada yang membutuhkan dan sekiranya dikatakan saya mampu, saya mau belajar gitu loh untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena kita interpreter, kita semua pada akhirnya manusia. Sama ini loh, satu hal lagi yang paling menarik ya. Saya sih bersyukur gitu lahirnya di Indonesia. Karena Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ikanya tuh bener-bener gitu. Kayak settingan hari ini gitu loh. Beda sama kadang-kadang saya pernah ngelihat ada biksu tuh datang, dia ngelilingin candi gitu ya. Dia kaget, terpesona lihat anak-anak TK tuh datang gitu misalnya ngunjungin candi gitu ya. Kan sering kan di daerah-daerah gitu kan ya. Dia bilang, wah kalau di tempat lain nggak mungkin nih ini terjadi gitu. Ini membuktikan memang kita tuh beraneka, berbineka. Jadi itu modal kekuatan kita gitu. Dan menurut saya ya itu bukti bahwa pada akhirnya mau berbineka semuanya manusia. Dan kalau orang bilang ya kita makhluk ciptaan Tuhan lah. Kita harus melayani satu sama lain. Itu. Betul, sebagai makhluk Tuhan kita melayani satu sama lain seperti itu. Kalau dari Mbak Siska sendiri gimana pengalamannya, Mbak Siska? Saya punya cerita lucu nih tentang lintas Boleh. agama. Kita suka cerita yang lucu-lucu ya.
Jadi, jadi sebenarnya tugas lintas agama ini sudah beberapa kali kalau saya. Jadi belum pindah server, cuman sudah beberapa kali melayani untuk Kemenak. Itu kebetulan acaranya sepertinya konferensi, bukan konferensi, seperti webinar gitu juga. Islam as Rahmatan lil Alamin. Jadi sebelum tugas ini saya tuh dikontak sama Mas Dewa. Katanya Mas Dewa, Non, tugas server sebelah mau nggak? Jadi saya bilang, loh, nggak apa-apa Mas, siap aja, tapi tolong briefing ya, kalau mungkin ada istilah-istilah yang perlu saya ketahui sebelumnya, begitu tolong. Nah, muncul Ada Mas Mas Dewa Dewa. tuh. Ya, ada Muncul. Mas Dewa nih. Ini nih, pelakunya. Boleh ya non tugas? Boleh, aman Mas. Jadi selama tugas habis gitu saya juga laporan, Mas tadi aman ya, gini, 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 gini. Istilahnya yang keluar ini. Nah, selain itu pernah juga tugas di Ponpesnya Gus Dur. Waktu itu mereka juga forum lintas agama begitulah diskusi ke sana. Jadi ada dari beberapa badan NGO juga, apa human rights juga ya. Kayaknya tuh kita ke sana terus ngobrol. Nah, yang lucu mau pulang balik kan ke stasiun kereta gitu, nggak ada dong, nggak ada Gojek di sana. Terus udah bingung. Terus adik-adik Ponpes bilang, Kak, kita antar mau. Mau sih kejar kereta. Jadi diantar sama adik-adik Ponpes ke situ. Sebenarnya sama kayak yang Mas Taswan bilang dan senada ya, melayani itu ya melayani aja, buat saya juga nggak masalah, bahkan itu juga suatu berkat ya kalau bisa melayani bahkan sampai ke agama lain juga. Baik, menarik sekali ya. Terima kasih Mbak Siska. Tapi pertanyaan tadi dibayar pakai doa pernah nggak Mbak Siska? Iya, pernah nggak tuh Mbak dibayar dengan doa? Ada banyak Kayaknya berarti ya sejauh server yang ini mendoakan kok, ya. amin. Sejauh ini kok selalu ada penggantian ya, walaupun jumlahnya kecil masih ada sih. Belum sampai dapat skincare sih. Mungkin itu jadi goal saya selanjutnya tuh dapat skincare ya. Profesionalisme. Ya. Baik, lumayan ya kalau dapat skincare ya, stok 1 tahun nih kalau Mas Dimas gitu. Setahun ke depan aman. Gak perlu beli lagi gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan dari Mas Ali sudah ya tadi ya dijawab ya Udah terkait dengan dijawab. dakwah. Barangkali teman-teman kalaupun yang ingin bertanya lagi bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar karena mungkin pertanyaan dari Mas Ali ini udah ditanyakan ya sebelumnya secara langsung seperti itu. Mungkin kalau dari saya mungkin mau bertanya nih Mas, selaku pemula gitu ya, apa sih hal yang perlu kita persiapkan gitu kalau kita menjadi juru bahasa pemula? Mungkin siapa yang mau menjawab terlebih dahulu Mas Tasvan? Iya gimana nih? Suhu. Ya, kebetulan ini kita lagi di Katagonia nih gitu ya. Di Katagonia ini juga ada semacam kursus untuk juru bahasa namanya Trifecta. Jadi kalau tertarik mau meniti karir gitu menjadi juru bahasa, saya, kita gitu, mereka gitu ya, semua sangat menyarankan untuk mengikuti kursus gitu ya. Tenang saja, pasarnya masih sangat open di Indonesia, nggak kayak di Eropa yang semuanya harus kuliah dulu terus sertifikasi. Di sini masih terbuka sekali gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, saya juga ikut kursus di Atma Jaya untuk bisa masuk berkecimpung di dunia profesional. Jadi meskipun saya sudah di interpreter agama di bidang religius ini, pada saat saya mau nyoba berkecimpung di bidang umum gitu ya, nggak cuma mainnya di kolam teratai aja gitu, gitu ya. Itu saya ikut kursus di Atma Jaya dan itu benar-benar pengalaman itu membuat saya tuh kayak, wah oh ini loh di interpreter yang profesional tuh seperti ini dan itu membantu di pelayanan juga. Jadi saya sangat menyarankan untuk mungkin mulai dari ikut kursus, kalau kursusnya ada juga kalau nggak salah di lembaga di universitas ya, di UI Atma Jaya, kita juga di sini LBUI, terus di sini juga ada gitu ya. Atau kalau memang merasa mau coba dulu di internet juga banyak bahan-bahan latihan semua di YouTube bisa dilakukan gitu ya. Dan ini teori-teorinya juga sudah ada semua sebenarnya. Jadi menurut saya itu mungkin langkah awal kalau yang saya rasakan sendiri. Ya, mungkin sudah dijelaskan dengan Udah lengkap ya Mas Dimas ya? oleh Bang Tasvan. Jadi mungkin yang saya bisa bilang ikuti kursus dan kemudian masuk komunitasnya gitu loh. Komunitasnya terus kita ada HPI gitu kan, ada IKASA. Mungkin bisa mulai networking berjejaring dengan orang-orang yang ada di situ seperti itu. Dan biasanya salah satu manfaat dari ikut kursus itu bukan hanya ilmunya tapi juga berjejaringnya gitu ya. Nah, jadi kita kalau ikut satu kursus tuh biasanya dapat teman baru, dari situ kita baru bisa
memperluas lagi jejaring kita seperti itu. Baik, Orang bilang kalau kursus dari cuma 8 minggu tapi berteman seumur hidup. Jejaring. Wih, Iya. mantap ya. Kalau Mbak Siska gimana nih Mbak Siska? Tips untuk pemula? Tadi berjejaring sudah, belajar ya, Khusus udah ya. maksudnya upskill diri sendiri dalam artian sekarang itu sebenarnya kan semua platform itu sangat mempermudah kita ya untuk belajar. Jadi kadang-kadang tuh kalau teman-teman yang baru tanya harus belajar apa ya, paling gampang nih misalnya mulai paling pertama parroting atau shadowing aja dulu. Udah, bondonya cuman apa sih? YouTube aja. Terus kalau teman-teman tanya, terus apalagi tips latihannya? Reading out loud. Ya mungkin kita Ya, kadang reading suka out lupa loud. ya, Indonesia tuh kenapa kok kita banyak passive English speaker. Jadi mereka ngerti, bisa baca, bisa jawab semua, tapi ngomong enggak. Karena kita jarang bersuara. Terus gampang aja, baca aja reading any reading material that you like, any news, any article. 10-15 menit, 10-15 menit aja tiap hari. Make it easy. Baik, sudah lengkap ya tadi ya. Pertama ikut kursus, kedua berjejaring gitu ya. Terus dari Mbak Siska juga reading out loud gitu ya. Lanjut, ini kita ada pertanyaan lagi nih dari Sinta untuk Mbak seluruh Sinta ya. narasumber. Oke, apa padanan yang paling tepat untuk pendeta? Karena sependek pengetahuan saya ada beberapa istilah seperti reverend, minister, pastor, dan juga baca gimana itu? Priest ya. Please. Waktu itu saya sedang interpreting untuk kajian asal-usul objek museum, salah satunya Museum Pekabaran Injil Mansinan. Salah seorang peserta menyampaikan sesuatu yang menyebutkan pendeta. Saya ingin memastikan penyebutan mana nih yang paling tepat dalam konteks tersebut. Mungkin Mbak Siska, Mbak Siska ya. ya langsung Dan seluruh narasumber ya mungkin paling Iya. tepat menjawab. langsung saja Mbak Siska. Mbak Sinta izin menanggapi ya. Tadi saya sudah sempat baca, sebenarnya semua keempat istilah ini bisa digunakan tergantung konteks. Tergantung konteks di sini adalah denominasi Kristen beda-beda. Jadi minister, reverend itu ada, misalnya kalau Kristen tuh mereka ada penginjil, kemudian ada pendeta. Kalau kita bilangnya gembala. Jadi yang membawahi satu gereja tertentu. Misalnya anggaplah gereja saya GKI Emmaus, kami punya minister yaitu gembala di GKI Emmaus. Nah, tapi sebenarnya kalau semakin ke sini yang paling umum digunakan sekarang tuh pastor. Padahal dulunya pastor ini biasanya digunakan untuk di Katolik, yang kita kenal sebagai pastor itu di Katolik. Tapi sekarang saya menyadari kalau gereja-gereja GBI dan itu semuanya banyak pakai pastor juga. Actually pastor atau minister itu biasanya mereka sudah paham. Untuk yang di Kristen biasanya mereka udah langsung nangkep. Itu maksudnya ke pendeta begitu. Saya mau nambahin meskipun saya bukan di agama ini gitu. Tapi kata Boleh, pendeta itu sendiri ya kalau dilihat ya itu datangnya dari Sanskrit, pandit, artinya orang yang berilmu. Bahasa Inggrisnya malah PUNDIT. Itu tuh yang sering nulis di New York Times opini-opini tuh pandit. Sepak bola. Hah? Football Iya, pandit. football pandit. Jadi sebenarnya itu merujuk ke orang-orang berilmu dari Sanskrit yang kayak Brahmana itu. Jadi malahan lucu, malahan betul ya pastor tuh gembala harusnya ya betul ya. Yeah. Kan mereka pastoral kan jadi pastor. Tuh, setuju. Oke, baik. Menarik. Terinspirasi saya. Thank you. Oke, selanjutnya mungkin dari peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Aman ya? Mungkin kalau dari saya sendiri nih, kalau dari Mas sendiri nih, gimana sih prospek juru bahasa di masa depan gitu? Mungkin bisa dilihat dari trennya dari sekarang gitu ya. Mungkin barangkali teman-teman yang ada di rumah penasaran nih apakah ini worth it gitu ya untuk mencoba karir baru ataupun ada yang ingin switch karir gitu. Bagaimana Mas menurut Mas pendapat ini? Mungkin dari Mas Dimas. Ya. Ini kita bahas secara umum terus kita bahas secara di keagamaan gitu. Boleh Mas. Kalau secara umum sih pasti tentu kita melihat ini industri ini selalu berkembang gitu. Dengan segala yang ada di dunia, di Indonesia dan di luar gitu ya. Kebijakan apapun pasti menentukan sebuah kondisi sebuah industri gitu. Cuman kita lihat ini masih ada prospeknya gitu, dan ke depan ini masih akan terus ada. Kalau memang mau pursue a career di sini, tentu seperti tadi kita sudah share tips-tipsnya, dan why not gitu. Ini bisa jadi satu profesi yang bisa ya sangat menghasilkan sih untuk orang-orang seperti itu, dan peluangnya juga banyak dan banyak benefitnya juga, bisa jalan-jalan seperti Mbak Siska tadi ke Singapura kan, ada job ke luar negeri seperti itu.
banyak nih teman-teman kita yang juga sudah dapat proyek sampai ke luar negeri, itu juga ada. Dan tapi lebih kepada ini loh, kita penerjemah ini, salah satu senior kita pernah bilang bahwa penerjemah itu adalah seperti mercusuar gitu ya, mercusuar sebuah kebudayaan gitu loh. Jadi tanpa penerjemahan itu kebudayaan itu tidak akan saling berkomunikasi gitu, dan tidak akan ada pengembangan kebudayaan lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi kita ini we are doing God's work gitu ya. Jadi penerjemah itu sebenarnya orang melihat itu penerjemah gitu, kayak agak dilihat sebelah mata, tapi sebenarnya ini peran yang sangat penting, pekerjaan yang sangat penting untuk sebuah kebudayaan, untuk sebuah bangsa gitu, untuk mereka bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi lebih dari sekedar materi saja, tapi juga pasti ada rasa ketenangan hati gitu, bahwa kita bisa ikut loh partisipasi dalam sebuah pekerjaan yang memberikan makna. Contohnya ya, saya pernah waktu itu bekerja untuk anak-anak yang termarginalisasi seperti itu kan, terus juga pernah di isu kekerasan perang gitu kan. Jadi kita bekerja di topik-topik seperti itu ya, jadi kayak ada kepuasan diri sendiri gitu, bahwa kita menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan masyarakat kita lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi kalau mau pursue karir, saya rasa peluangnya ada dan why not gitu. Dan ini kan sangat menarik banget. Untuk karir di bidang agama ya, kalau saya lihat industri, bukannya industri apa, scene dakwah khususnya di Jakarta yang suka manggil ustadz-ustadz dari luar itu saat ini saya lihat terus nambah tuh IO-nya. IO-nya dari 1, 2, 3 gitu. Saya tahu cuma 1, 2, 3, ternyata itu banyak gitu, dan muncul lagi IO baru. Jadi saya rasa kalau emang mau jadi penerjemah di bidang dakwah Islam gitu ya, saya rasa peluangnya bagus. Khususnya untuk 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau saya kan bahasa Inggris saja. Kalau kamu bisa bahasa Arab, itu akan sangat membantu. Dan again ya, kalau jadi interpreter atau penerjemah di dakwah, sekali lagi itu harus datang dari hati kita sendiri gitu ya. Kayak agak sulit kalau kita benar-benar nyari duit di situ gitu. Jadi duit itu come second lah gitu. Kalau saya khususnya Bang Tasman juga, ini kita menyari ketenangan hati gitu dengan ikut atau terlibat di acara-acara keagamaan seperti ini. Seperti itu. Itu sih yang saya bisa bilang. Mas Dimas jawabannya bagus banget gitu ya. Jadi saya terinspirasi gitu. Jadi yang saya mau nambahin gitu ya, kayak Biksu Tong yang Sun Gokong itu, dia kan pergi ke India buat ngambil kitab suci kan. Jadi dia translator juga. Nah, jadi kita bisa tahu Biksu Tong itu gara-gara dia tuh translator. Cuma bedanya dia jalan kaki ke India gitu. Ditemenin Sun Gokong misalnya gitu ya. Nah, ditemenin Sun Gokong itu, saya mau ngomongin Sun Gokong itu ibarat teknologi ini yang baru-baru ini. Kita anggap kadang sebagai ancaman. Padahal kalau kita bisa menjinakkan teknologi ini, si Sun Gokong yang unruly ini, yang kasar bengis gitu, juga bisa membantu si Biksu Tong gitu untuk menyebarkan siar dakwah dan pesan dan kabar baik dan hal-hal yang bisa mencerahkan batin ini gitu. Dan itu menurut saya, satu hal lagi, generasi baru ini katanya menurut survei itu yang paling spiritualis. Jadi makin sorry itu saya ya, mungkin generalisasi gitu ya. Itu kayak ada rasa kayak kerinduan, mungkin karena semuanya serba materi, udah terpenuhi semua, mungkin karena orang tuanya sangat sayang sama generasi bawahnya, siapa yang tidak gitu ya. Jadi mereka malahan mencarinya ke spiritual, dan ada tendensi bahwa kalau orang di spiritual tuh datang di acara, meskipun mereka tahu perfect English, mereka pengen tahu secara dharmanya, kalau di ajaran Buddha tuh kayak gimana sih, dan itu nggak boleh salah. Jadi mereka nggak paham dharmanya, mereka paham bahasa Inggrisnya, tapi pas mereka dengerin lagi terjemahannya, gue ngerti loh gitu. Dan itu beberapa orang pernah nyampein balik ke saya, thank you loh, aku ngerti banget bahasa Inggris, tapi kamu bantuin saya gitu. Jadi jangan jiper kalau ngomongnya di kota besar, mereka udah tahu lah bahasa Inggris, aku ini buat apa, aku ini cuman menghabiskan waktu mereka. Terutama kalau saya kan ada rasa guilty, kadang-kadang kita habisin waktu mereka. Jangan kayak gitu. Mereka tuh butuh kita untuk melebihi kata-kata itu loh, pemahamannya gitu loh. Itu menurut saya. Baik, mungkin terakhir ya dari Mbak Siska, seperti apa Mbak? Apa ya tadi Mas? Oke, tadi baik. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana nih pengalaman prospek kedepannya seperti apa gitu untuk sebagai juru bahasa. Kalau untuk Christian sendiri ya, kayaknya itu kesempatan luar biasa sih. Mungkin
Nah, memang kalau gereja konvensional seperti gereja saya yang hampir tidak ada pembicara Inggris itu mungkin tidak kelihatan ada kebutuhannya. Tapi banyak gereja-gereja Bethel sekarang itu yang sangat-sangat rajin lah. Hampir tiap minggu tuh ada undangan pembicara-pembicara dari luar, pastor-pastor dari luar, dan nggak terbatas di situ. Ternyata bahkan sampai ke materi-materi juga. Nah, itu sebenarnya lahan itu banyak. Mau dikerjakan apa enggak? Mau ngambil apa enggak? Terus ya pasti sebenarnya kalau dari awal mau diomong yang kayak Mas Dimas bilang mungkin kepuasannya tidak 100% oh cari duit nih. Mungkin 100% enggak. Tapi ada kepuasan lain-lainnya dan kemudian bonus-bonusnya, inspirasinya, terus yang kayak Mas Dimas tadi bilang kita ketemu pembicara yang sebenarnya kita tuh sudah ngefans banget, sudah denger, sudah baca bukunya, sudah lihat mereka khotbah, dakwah, ya itu kan nilai plus ya. Itu kadang-kadang nggak bisa dinilai dengan uang lah. Jadi Baik, kalau terima mau kasih Mbak ditanya Siska. masih prospek banget. Gede ya prospeknya ya, kita setuju ya. Baik. Terutama gara-gara Zoom ya. Tinggal panggilnya pembicaranya tahu-tahu datang gitu ya. Oh, ya. Betul, teknologi make everything easy gitu ya. Oke, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara CEO Talks pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber. Namun sebelum itu mungkin kita mau mendengar nih closing statement dari setiap narasumber. Mungkin barangkali dari Mbak Siska dulu terlebih dahulu Mbak. Closing statement untuk acara kita pada hari ini. Apa ya? Wah, bingung juga. Teman-teman, cuman satu sih sebenarnya apapun yang kita kerjakan ya, dan penjuru bahasan itu di dunia linguistik lah. Mau kita ngerjainnya terjemahan, mau kita ngerjainnya penjuru bahasan atau apapun itu. Tapi hal-hal yang kita kerjakan dari hati itu pasti berdampak dan membawa hal-hal baik kembali ke kita. Bukan hanya tentang masalah earnings ya atau mendapatkan pendapatan, tapi kadang-kadang jauh lebih daripada yang bisa kita bayangkan sih. Koneksi teman-teman, kemudian pembelajaran-pembelajaran baru, hal-hal baru. Jangan pernah takut coba hal-hal baru dan nggak usah keder dengan apapun lah. Kalau saya sih kayaknya alirannya Mas Taswan ya, udah maju aja dulu, iya aja dulu. Nanti sambil jalan, sambil belajar, sambil bisa lah. Ada aja lah pemecahannya, ada aja problem solvingnya sambil jalan. Itu aja teman-teman, jangan takut ya. Baik, coba aja dulu gitu ya Mbak Siska ya. Selanjutnya mungkin Mas Dimas. Iya, setuju sama Mbak Siska. Dan saya dalam hal penjuru bahasan acara keagamaan gitu ya, I urge for many people who have linguistic skills gitu ya. Kalau kamu memang punya skill bahasa gitu kan, dunia ini membutuhkan kalian gitu loh. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab juga, dan nggak menutup kemungkinan nanti ada mengundang dari India atau dari Afrika mungkin kan. Ya, jadi membutuhkan penerjemahan atau penjuru bahasan. Jadi kalau memang kalian memiliki concern atau rasa ingin mendukung kegiatan-kegiatan dakwah, khususnya dalam penerjemahan dan penjuru bahasan, ayo coba kita bantu sama-sama karena ini baru awal. Nanti pasti ke depan ini di acara dakwah ini, scene dakwah ini pasti akan lebih terkoneksi lagi dengan negara-negara lain, dengan umat Islam di negara-negara lain seperti itu, yang pasti mereka akan mengundang lagi pembicara dari negara-negara lain, dan saya lihat ini ke depannya pasti akan sangat membutuhkan itu. Dan ya, mohon maaf ya, bukannya saya bragging, tapi sejauh ini baru saya doang gitu kalau di scene dakwah ya. Kalau di Istiqlal itu kan bukan dakwah ya, itu kan seremoni ya. Ada teman kita yang di Istiqlal, tapi itu bukan dakwah, itu lebih pada seremoni gitu kan, dan ibadah gitu. Sejauh ini baru saya doang nih. Ini saya sebenarnya peluang yang sangat besar, khususnya bahasa Arab sih. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki skill bahasa Arab mungkin bisa juga jadi satu inspirasi untuk ayo kita coba acara dakwah seperti ini. Bahasa Inggris juga banyak kok nanti yang akan membutuhkan itu. Dan again kalau memang mau di bidang ini keagamaan, tentu harus dari hati juga gitu. Dari awal kita memang niatnya ini ingin berdakwah. Tadi earnings, tentu sih kita manusia, kita butuh earnings, tapi it doesn't come first, it comes second, third, fourth, terserah kita gitu kan. Tapi paling enggak kita ada niat dulu untuk membantu agama kita. Betul, lillahi ta'ala gitu ya Mas ya. Kalau dari Mas Taswan seperti apa? Yang menarik juga tuh adalah seperti ini. Jadi setelah kita mampu menjuru bahasakan ini,
terutama di depan kalau saya konteksnya selalu banyak orang, nggak high tech seperti Mas Dimas gitu ya. Saya juga pengen nih suatu hari saya di belakang layar aja gitu loh. Tapi kedepannya memang apa ya, ini juga membawa saya itu jadinya sifatnya berubah gitu. Jadi kayak banci tampil kayak sekarang gitu. Dan saya dapatnya malahan konseinya biasanya ke panggung di acara, mohon maaf, network marketing, asuransi gitu ya. Jadi itu kebawa semangat pelayanannya. Jadi itu makin menegaskan bahwa seperti yang Mbak Siska bilang gitu, mungkin saya pura-puranya kayak ngerangkum gitu. Apapun yang kita kerjakan dari hati itu pasti akan mengubah juga, berdampak banget gitu loh terhadap kehidupan kita dan kehidupan banyak orang. Terus yang kedua seperti Mas Dimas bilang, kita butuh lebih banyak orang untuk siar. Nggak cuma siar, jangan-jangan suatu hari kita juga siar dari Indonesia ke negara-negara lain untuk menampilkan kekhasan dan keunikan kita. Apa sih local culture, local flavor kita gitu ya. Banyak di Jepang, di banyak organisasi Indonesia bergerak di Jepang itu pendekatannya itu pengenalan budaya Indonesia dulu, nggak langsung agama gitu. Betul, kayak kalau aku mau ambil contoh gerakan misalnya penginjilan di Korea Selatan kan luar biasa banget. Korea Selatan reverend sama priestnya mengubah dunia ya kan ya. Kalau ini juga sama, bulenya kan datang ke Indonesia. Kalau saya suatu hari ada orang Indonesia yang pergi keluar untuk menyiarkan Dharma misalnya. Jadi itu sesuatu yang harus dirayakan, tuh hanya bisa terjadi berkat interpreter. Bantuan salah satunya dari interpreter. Baik, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Namun tidak terasa ya, mohon maaf, kita telah berada di penghujung acara CEO Talks series kita pada hari ini, yaitu Exploring the Roles of Interpreters in Religious Setting. Dan karena saya di awal tadi membuka dengan pantun, tampaknya nggak afdol ya kalau saya menutup nggak dengan pantun. Pergi tamasya ke kota Kediri. Cakep. Cakep. Jangan lupa membeli ketan. Cakep. Saya Ibnu pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Cakep. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, Mbak Siska. Terima kasih banyak, Mas Ibnu, Mas Taswan, Mas Dimas, teman-teman Katagonia semua. Semuanya. Foto pada keluarin. Oh iya, boleh. Nyalain kamera, foto bareng. Oh iya. Ya, yang masih belum lihat, gali remote, coba, ayo. Buka kameranya, kita ambil foto. Ayo panitia. Saking asik ngomongnya sampai lupa foto. Silakan open cam. Open cam please. Teman-teman. Kita tunggu. Ada Mbak Intan. Yuhu. Boleh. Halo Mas Ferry. Halo Mbak Intan. Mas Fajar. Masih ditunggu. Thank you Mas Afif. Sampai ngabuburit. Mario, halo. Silakan buka open cam. Alvin, thank you. Thank you Mas Dimas, luar biasa. Semuanya. Oh, siapa lagi Mbak Amel. Thank you everyone. Everyone. Udah. Langsung di save tuh, ntar hilang. Save. Mas Theo. Mbak Frida, thank you. Mbak Frida. Oh, Mbak Sharon. Mas Theo, Mas Theo. Gue selalu salah. Mas Fajar kah itu? Kok wajahnya? Mas Theo itu gue pikir Rusia, ternyata di Inggris dong. Nah, saya sebenarnya Rusia kok, bener. Oh, Rusia juga kan, bener kan? Nggak salah. Rusia, ya bener kan? Tadi Mbak Rika ada, Mas Ali masih ada tuh. Mas Alvin. Mbak siapa tuh? Mbak Nana, Mas Kristo. Oke, sip. Thank you semuanya. Terima kasih banyak semua. Keren saja, luar biasa. Selamat ngabuburit. Mas Dimas bawahnya adem. Mbak Siska luar biasa, Mbak Siska. Thank you Mas Afif. Tutup aja. Makasih. Oke, izin live ya. Iya, aku pun Mas. Sampai bertemu, semuanya sehat-sehat. Iya.
Oh iya, sama-sama.